Halo semuanya, hari ini kita belajar tentang tips and trick bagaimana kita mencari tahu lokasi seseorang dari sebuah file gambar yang ada di handphonenya, yang mungkin saja kita sudah mendapatkan file gambar tersebut dari HP milik korban, atau kita dapatkan dari pihak-pihak tertentu ya. Intinya file tersebut masih original dari HP milik korban. Tentunya gambar yang diambil tersebut itu diambil menggunakan kamera milik korban ya. Jadi mungkin saja korban mengambil gambar tersebut difoto menggunakan kameranya sendiri. Jadi bukan dari media-media lainnya. Nah, tentunya itu sangat penting karena jika kita mengambil gambar tersebut dari kamera, tentunya informasi yang ada di dalam gambar tersebut masih sangat lengkap. Dan jika kita mengambil dari media lain seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi yang ditransfer dari WhatsApp ya, ataupun yang sudah diupload ke Facebook atau Twitter atau Instagram, itu informasinya sudah hilang ya. Karena untuk menjaga privasi informasi dari gambar tersebut, tentunya itu sangat berbahaya dan bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentunya informasi tersebut yang lengkap itu ada di handphonenya, yang kita bisa ambil, bisa menggunakan transfer via USB drive atau transfer via Bluetooth antara handphone dan laptop. Nah, contohnya seperti gambar yang di kiri ini adalah gambar asli. Saya coba klik kanan, pilih properties. Nah, di sini adalah ada informasi detailnya ya, seperti ini. Ya, jadi sangat lengkap di sini. Ya. Dan yang kita gunakan adalah layanan GPS ini untuk tutorial berikut ini ya. Nah, kemudian ini adalah gambar yang diambil dari media sosial contohnya ya, atau dari WhatsApp, ditransfer via WhatsApp. Nah, kita klik kanan properties, style. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada perbedaannya bahwa di gambar ini ada berbagai informasi yang sudah hilang atau disembunyikan ya. Nah, seperti ini. Jadi hanya informasi yang tidak penting atau lain-lainnya ya, yang bisa kita lihat sini, beda dengan gambar yang tadi ya. Nah, ini gambar asli dan ini gambar dari media sosial. Kita lihat perbandingannya ya. Ini gambar asli sangat lengkap, kameranya masih ada. Nah, di sini image-nya, kameranya sudah hilang ya. Nah, untuk GPS-nya juga masih ada dan di sini sudah tidak ada lagi. Tentunya gambar dari media sosial ataupun ditransfer menggunakan media lain itu selain USB dan Bluetooth itu pasti akan hilang informasinya. Nah, ini gambar yang asli ya, harus ada seperti ini. Jadi ingat, harus ditransfer menggunakan colokan USB antara kamera handphone smartphone kalian dan laptop ya, atau bisa transfer via Bluetooth agar informasi dalam gambar tersebut seperti yang tadi itu tidak hilang. Nah, kemudian kalian juga harus, yang paling penting ya, harus mencari tahu di mana sih atau daerah mana sih gambar tersebut diambil. Ini bertujuan untuk agar waktu kita menentukan lokasi latitude dan longitude-nya itu sesuai ya. Jadi sini latitude-nya masih plus, tanda plus, atau kalau 10 sini masih plus, ini juga 1 2 3 longitude-nya itu masih plus ya. Karena kalau di wilayah-wilayah tertentu itu ada minusnya, ada tanda minus di latitude-nya ya. Nah, itu paling penting ya, supaya nanti waktu cek kita menggunakan teknik ini untuk mencari tahu lokasi dari gambar ini berada di mana atau titik tepatnya itu ada di mana, itu tidak melenceng jauh ya. Jadi itu paling penting. Nah, kalian bisa cek itu di kalian copy kembali file gambar ini di handphone, kemudian kalian melihat
info dari gambar tersebut ya. Kalian bisa klik gambar tersebut di dalam handphone, kemudian kalian pilih tulisan info atau rincian ya. Dan di situ nanti dia akan tampilkan informasi terkait gambar tersebut mirip seperti ini. Jadi ini versi desktop dan ada juga yang versi mobile. Jadi versi mobile dia tidak akan tunjukkan latitude dan longitude-nya, tetapi nama alamatnya, misalnya Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kecamatan mana, kelurahan mana, dan daerah mana, misalnya daerah DKI Jakarta, Surabaya, atau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, dan lain-lain ya. Dan itu yang paling penting, jika ada di Irian Jaya kalian akan harus ke Google Map untuk cari tahu posisi latitude dan longitude-nya. Caranya kayak gini ya. Kita ke Google, kemudian kita gunakan Google Maps. Nah, seperti ini, maps.google.co.id, kita klik. Kita perhatikan di sini. Misalnya ya, daerah sini Kalimantan. Kalimantan ini latitude dan longitude-nya berapa sih? Nah, ternyata ini latitude-nya ya. Latitude-nya plus di sini ya, positif. Untuk longitude-nya juga positif. Nah, kemudian kita lihat negara-negara kayak Sri Lanka seperti ini, kita klik. Ternyata kita bisa lihat di sini, ini adalah latitude diapi dengan tanda koma sini, dan ini adalah longitude-nya. Berarti plus dan plus ya. Beda. Nah, kemudian kita geser lagi di bagian Nusa Tenggara. Misalnya Timor Leste, kita klik. Nah, di sini beda lagi, ada minusnya. Nah, tentunya cara seperti yang saya bilang tadi, kita harus melihat informasi gambar tersebut melalui handphone karena lebih ada informasi alamatnya lengkap di sana sebelum kita transfer ke komputer kita, dan alamat tersebut akan dikonvert menjadi latitude dan longitude ya, seperti ini ya, bukan nama alamat lagi seperti jalan Kebayoran atau apa ya, atau nama daerahnya Timor Leste atau dan lain sebagainya, karena informasi yang kita lihat di handphone dan komputer itu akan berbeda propertiesnya ya, atau rinciannya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana kita melihat lokasi dari gambar ini ya. Caranya kita ambil gambar yang tadi, properties tadi ya, kita lihat latitude-nya. Nah, sekarang kita klik di sini nih. Saya ubah dulu di sini ya, kalian bisa ubah dari sini ya. Nah, sekarang kita bagaimana nih cara ketiknya? Oke, saya kita klik di sini untuk, jadi ini saya sebenarnya sudah tahu nih lokasinya ada di Nusa Tenggara Timur ya. Lokasi orang tersebut misalnya dia seorang hacker ya, kemudian dia berhasil meretas sebuah sistem dan saya mendapatkan fotonya ya, atau foto-foto korban lainnya misalnya teroris dan lain sebagainya dari handphonenya. Kemudian saya ingin cari tahu di mana nih biasanya dia duduk atau biasanya dia berkumpul ya. Jadi saya mau tahu lokasi rincinya, karena kalau kita menggunakan alamat itu sangat luas, misalnya alamat Jalan Tuak Daun Merah atau Jalan Kebayoran Lama. Nah, itu luas sekali ya, dan di situ juga pasti akan terdapat rumah-rumah, gedung-gedung, dan kita akan sangat sulit mencari lokasi yang tepat dan akurat. Nah, ini hanya kita untuk mencari titik lokasi di mana dia berada ini ya, dia duduk di mana. Nah, tentunya agak melenceng 1-2 meter ya dari lokasi kejadian. Oke, kita langsung saja. Di sini jika Nusa Tenggara Timur saya pilih minus ya. Minus. Karena Nusa Tenggara Timur itu latitude-nya minus bukan plus seperti ini. Spasi 9 kemudian 22.9 ya. Jadi 10, 9, jadi tanda-tanda titik koma atau titik di sini tidak perlu digunakan.
kemudian 22,9 dan yang lainnya tidak perlu diikuti ya. Seperti ini. Kemudian longitude-nya kita koma, kemudian spasi sedikit 1 2 3 spasi 37, ikuti yang ini 37, kemudian spasi 51.7 ya, 51.7. Nah, seperti itu. Jadi 10922.9 10922.9 dan longitude-nya 123 spasi 37 spasi 51.7 ya, seperti ini. Kemudian kita langsung enter. Yap, dia langsung menuju ke lokasinya. Jadi di mana lokasi korban, lokasi apa ya, tersangka ya. Kemudian kita klik rute. Oh, ternyata langsung muncul titik merahnya di sini. Kita zoom. Oh, ternyata dia di sini ya. Nah, seharusnya di sini ya, karena bedanya tadi saya katakan agak beda nih ya. Jadi dia lokasi, jadi kita bisa lihat situasi daerahnya mirip di mana. Nah, jadi antara lokasi yang sebenarnya di sini ya. Ini agak melenceng karena ada pergeseran sedikit ya. Pergeseran dari satelit lah. Mungkin saja seperti itu sehingga lokasinya di sini, seharusnya di sini. Tapi ini bedanya ada beberapa meter lah dari lokasi kejadian. Jadi bisa ditinjau langsung. Jadi seperti itu cara untuk kita mengetahui lokasi seseorang ya, atau kalian bisa mencari lokasi tersangka teroris, buronan, perselingkuhan ya. Jadi kalian bisa menggunakan teknik ini untuk mencari tahu di mana lokasinya berada ya. Tentunya ini harus digunakan sebijaksana mungkin ya. Nah, untuk tutorial hari ini sudah selesai. Tinggal nanti kita akan membahas tutorial tips dan trik lainnya di lain waktu.